Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 169 sampai dengan 175. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2, Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik, Ibu bacakan ceritanya, anak-anak menyimak. Judul ceritanya adalah Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Hamelin. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menjeburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin seharusnya memerhatikan anak-anak, bukan memerhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Isi teks cerita di atas adalah warga kota Hamelin yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan sehingga kota dipenuhi kawanan tikus. Seorang pemuda bernama Satria berhasil membersihkan kota itu dari tikus, dan warga kota Hamelin akhirnya mau memerhatikan kebersihan lingkungan. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Ini Bu memberi contoh. Kesimpulanku, isi teks cerita itu adalah kita diajak untuk memerhatikan kebersihan lingkungan agar lingkungan bebas dari sampah dan tikus. Ayo berlatih anak-anak. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital.
Tuliskan hasilnya di bawah ini. Baik, nanti anak-anak membaca kembali dongengnya. Di sini Ibu memberi contoh 5 kalimat yang ada dalam dongeng. Ibu mulai dari kalimat pertama. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat yaitu huruf D. Selanjutnya nama bukit yaitu Bukit Malaga. Di sini B menggunakan huruf kapital, M juga menggunakan huruf kapital. Kalimat kedua, kota itu bernama Kota Hamelin. Awal kalimat K menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, Kota Hamelin, ini Ibu mengoreksi teks yang ada dalam buku. Ini kota, karena di sini ini nama tempat, maka kota menggunakan huruf kapital K, Hamelin H juga menggunakan huruf kapital. Kalau kita menulis kota saja, tanpa di belakangnya ada nama kotanya, ini menggunakan huruf kecil anak-anak. Tapi kalau Kota Hamelin, K-nya juga huruf kapital. Kalimat ketiga, semua jalan dipenuhi para tikus. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Kalimat keempat, pemuda itu bernama Satria. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan juga digunakan pada awal nama orang Satria di sini. Kalimat kelima, warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan juga pada nama kota yaitu Kota Hamelin. Ayo mengamati anak-anak, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Ibu memberi contoh anak-anak. Menurutku, sikap warga Kota Hamelin yang kurang peduli pada kebersihan lingkungan tidak patut dicontoh. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih, maka kita harus membuang sampah di tempatnya dan membersihkan lingkungan secara teratur. Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Baik, kita mulai dari gambar yang pertama. Tampak Udin dan temannya sedang bermain ayunan dengan gembira. Ini menunjukkan sikap persatuan dalam bermain, bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di gambar kedua, di sini para warga sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini berarti kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar ketiga, tampak di sini Udin sedang membuang sampah di tempatnya. Ini membuang sampah di tempatnya atau di tempat sampah. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak, tampak pada gambar di sini Udin sedang membuang sampah di tempat sampah. Ini merupakan kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini kita centang. Ke gambar keempat, tampak ini Udin terpeleset oleh kulit pisang. Gambar ini menunjukkan akibat apabila kita membuang sampah sembarangan. Ini bisa membahayakan orang lain. Ini tidak kita centang anak-anak. Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Baik, di sini Ibu mengambil satu contoh gambar di atas yaitu gambar Udin dan Beni yang membantu kerja bakti. Ibu bacakan di sini ceritanya, anak-anak menyimak. Judulnya Kerja Bakti Minggu Pagi. Pada hari Minggu pagi itu, warga lingkungan sudah berkumpul di sekitar sungai di dekat rumah Udin.
Mereka bersiap untuk mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Bapak-bapak sudah membawa peralatan kerja bakti seperti sabit, cangkul, dan sapu. Ada warga yang bertugas membersihkan sampah yang ada di sungai, ada yang membersihkan rumput, dan ada juga yang merapikan tanaman dengan memotong ranting-rantingnya. Udin dan Beni turut serta dalam kegiatan kerja bakti itu. Udin mendapat tugas menyapu sampah yang berserakan, sedangkan Beni bertugas mengumpulkan sampah ke dalam kantong sampah. Semua warga melaksanakan kerja bakti dengan senang hati. Tanpa terasa, kegiatan kerja bakti selesai. Lingkungan menjadi bersih dan rapi. Ayo mengamati anak-anak, amati kembali gambar berikut. Tampak pada gambar di sini, Udin dan teman-teman sedang membantu warga untuk membersihkan lingkungan setelah terjadi banjir pada permukiman warga. Mereka melaksanakan kerja bakti dengan senang hati anak-anak. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Yang pertama adalah saling menghargai, yang kedua saling menghormati perbedaan, yang ketiga mau bekerja sama tanpa pilih-pilih teman, yang keempat ini sikap saling menolong, yang kelima sikap tulus hati dalam melaksanakan tugas, dan yang keenam, ini sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ayo bercerita anak-anak, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Kegiatan kerja bakti yang pernah aku ikuti di kampungku yaitu yang pertama, aku membantu mencabuti rumput saat kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, aku membantu menanam bunga saat ada kegiatan kerja bakti menanam bunga di sekitar jalan di kampungku. Dan yang ketiga, aku membantu menghias kampung saat peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.